Shalom, baiklah saat ini kita masuk ke dalam materi unsur-unsur liturgi. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai unsur-unsur yang dipakai di dalam liturgi, perlu kita ketahui bahwa liturgi memiliki peranan yang penting di dalam ibadah. Sebab liturgi merupakan alat untuk membawa setiap orang di dalam jemaat untuk menikmati dan mengalami kasih dan kuasa Allah. Nah, kita akan membahas ada beberapa unsur pokok yang dipakai di dalam liturgi. Yang pertama, votum. Di sini votum merupakan proklamasi yang menandai bahwa Tuhan telah masuk ke dalam ibadah dan melandasi ibadah itu sendiri. Artinya, ibadah adalah perintah Tuhan kepada umat sehingga melalui ibadah umat berjumpa dengan Tuhan. Nah, proklamasi itu berbunyi seperti, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa votum bukanlah doa permulaan ibadah. Brink mengatakan bahwa votum artinya janji. Janji Kristus adalah bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, ia akan hadir di tengah-tengah mereka. Jadi melalui votum, pertemuan jemaat dapat dicap menjadi ibadah, yaitu ibadah kepada Tuhan. Karena Tuhan hadir bersama-sama dengan jemaat. Karena itu votum bukan hanya rumus pembukaan saja, tetapi votum lebih daripada itu. Dapat kita lihat di dalam Mazmur 124 ayat 8 dan Matius 28 ayat 19. Yang kedua, pengakuan dosa, berita anugerah pengampunan dosa, dan hukum. Setiap manusia yang beribadah adalah orang yang berdosa. Nah, di dalam ibadah ini, ia akan mengalami suatu anugerah pengampunan dosa setelah ia mengakui dosanya. Pengakuan dosa akan diikuti oleh petunjuk hidup yang baru, agar setiap umat dapat hidup sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Nah, pengakuan dosa di sini berarti manusia merendahkan diri di hadapan Allah yang kudus, lalu memohonkan anugerah dan Allah memberi perintah yang baru untuk dilakukan. Nah, menurut Van Servieu, begitu kita datang ke hadirat Allah, kita tidak boleh menunda-nunda untuk mengatakan bahwa kita adalah orang-orang berdosa dan bahwa dosa-dosa kita menyedihkan hati kita. Jadi, kita harus segera mengakui dosa. Itulah sebabnya pengakuan dosa merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan di dalam kebaktian. Selanjutnya yang ketiga, pelayanan firman, di mana ibadah berpusat pada pelayanan firman atau konsep sekolah skriptura. Artinya, Tuhan menyapa umat dalam ibadah dan Tuhan yang memberikan firman kepada mereka. Karena itu, setiap pemberitaan firman atau khotbah adalah penyampaian maksud dan kehendak Tuhan kepada manusia. Untuk itu, khotbah berisi firman Tuhan dan bukan pesan pengkhotbah. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam pelayanan firman. Yang pertama, penata kelolaan pelayanan firman secara runut dan berkesinambungan. Nah, mekanisme tersebut dapat memungkinkan jemaat untuk mendapatkan pengajaran yang komprehensif, proporsional, dan sistematis, dan dapat membangun pemahaman iman yang komprehensif. Yang kedua, pelayanan firman berdimensi holistik aplikatif. Artinya, pelayanan firman harus berorientasi kepada tujuan yang bersifat holistik dan aplikatif. Nah, tantangan serta tugas pendengar pada akhir penyampaian firman perlu mendapat penekanan sehingga jemaat dimotivasi dan dimobilisasi untuk mengaplikasikan firman Tuhan. Yang ketiga, ada kapabilitas pelayanan firman. Nah, pelayanan firman harus dijalankan oleh seseorang yang berkapabilitas. Artinya, seseorang yang sudah lahir baru, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan memiliki sikap dan motivasi yang benar, dan sudah diperlengkapi secara memadai dalam skill yang terkait. Yang keempat, ada ruang bagi partisipasi jemaat, di mana partisipasi jemaat dalam pelayanan firman perlu dimobilisasi, dimotivasi, dan diapresiasi. Pelayan firman dapat memberikan ruang bagi partisipasi jemaat, misalnya dengan membaca firman Tuhan yang akan dikhotbahkan secara bersama-sama, ataupun bertanggapan agar dapat membuat situasi menjadi hidup daripada keseluruhannya yang bersifat monolog. Yang keempat, permohonan dan kebergantungan hidup atau doa. Nah, di mana ibadah dan doa ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Itulah sebabnya liturgi tanpa unsur doa ibarat sebuah masakan tanpa garam. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan supaya unsur ini pun dimaknai dan dikerjakan secara benar, yaitu terkait substansi teologianya. Karena doa bukan hasil inisiatif kita ataupun dorongan keinginan yang dirangsang oleh kepentingan kita, melainkan karena Tuhan telah bekerja di dalam kita dan telah meyakinkan kita akan pemberian rahmat-Nya. Yang kedua, terkait respon umat. Nah, menyadari kedaulatan Allah, keterbatasan kita para umat-Nya, serta rahmat-Nya,
Maka penting bagi kita sebagai umat Allah untuk merendahkan diri di hadapannya, yaitu dengan berdoa. Yang ketiga terkait dengan isinya. Seperti yang ada dalam Matius 6 ayat 9-13, di situ terdapat doa Bapa kami. Nah, menurut Toga Hutawuruk bahwa perlu terus dipelihara penggunaannya di dalam ibadah dengan pemakaian dan pemahaman yang benar dan bukan sekedar untuk meneruskan tradisi saja. Dan yang keempat terkait dengan sikap dalam berdoa. Nah, sikap hati akan sangat menentukan berkenan atau tidaknya umat Allah di hadapan Tuhan. Hanya ketika kita berdoa dalam Roh Kudus, yaitu yang berpusatkan kepada Allah, dan untuk kemuliaannya kita dimampukan menyukacitakan Tuhan. Selanjutnya yang kelima, Mazmur, himne, dan nyanyian rohani. Nah, menurut Kamblin, bahwa salah satu tanda keutuhan ibadah adalah ketidakpisahan antara firman dan pujian. Nah, mengingat hal ini, maka pengolahan ibadah haruslah memperhatikan 4 faktor terkait dengan pujian, yaitu yang pertama selektif menetapkan pujian. Pujian dalam ibadah seharusnya mengandung ayat firman Tuhan atau merefleksikan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, tema pujian bersinergi dengan tema pelayanan firman. Nah, harmonisasi ini tentu bukanlah sebuah kebetulan yang dapat terjadi dalam sebuah ibadah. Harus dibutuhkan penata layanan yang memungkinkan seluruh ibadah terkoordinir dengan baik. Yang ketiga terkait dengan penggunaan alat musik. Nah, menurut Jane Stuart Smith dan Betty Carlson, bahwa musik memiliki peran penting dalam ibadah. Perpaduan secara harmonis musik dan pujian dapat memperkuat karakter ibadah serta meningkatkan intensitas emosional. Selanjutnya ada sakramen, di mana terkait dengan sakramen ada perbedaan yang sangat mendasar antara gereja reformasi dengan Katolik, yaitu antara hakikat sakramen dan terkait dengan korelasinya. Yang pertama, hakikat sakramen, di mana sakramen merupakan alat atau sarana anugerah, yaitu suatu tanda yang sekaligus melaksanakan apa yang ditandakan, atau perwujud nyataan pencurahan karunia yang adikodrati ke dalam eksistensi manusia. Secara hakikat, sakramen adalah tanda dan meterai yang ditetapkan oleh Tuhan Allah untuk menandai dan memeteraikan janji-janji Allah di dalam Injil. Nah, yang kedua terkait dengan korelasinya. Suatu sakramen akan berhenti menjadi sakramen bila dipisahkan dari gereja, dari firman yang diberikan, dan dari perkumpulan umat Allah. Nah, Calvin menjelaskan bahwa tujuan diadakannya sakramen adalah untuk menjadikan kita semakin pasti tentang firman Tuhan. Artinya, terlepas dari kebenaran firman Tuhan dan dalam konteks berjemaat, maka sakramen kehilangan substansinya. Selanjutnya, yang ketujuh ada pengakuan iman, yaitu bentuk respons umat tentang siapa Tuhan yang memberi kepadanya pengampunan dosa dan firman-Nya. Nah, pengakuan iman ini adalah pernyataan kepercayaan umat atau gereja yang ada di dalam dunia, baik di dalam pergumulan dengan realitas dunianya. Nah, pengakuan iman juga mengandung janji eskatologis, yaitu kasih setia Tuhan yang tetap nyata di dalam hidup umat gereja. Yang pertama terkait dengan fungsinya. Pengakuan iman merupakan rangkuman Injil dan respon jemaat atas firman yang diberitakan. Yang kedua, terkait dengan pelaksanaannya, di mana pengakuan iman tidak boleh dibacakan pendeta dan jemaat hanya pendengar saja. Dalam ibadah, pengakuan iman harus diucapkan secara bersama-sama dan jemaat berbicara untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, terkait dengan sikap jemaat. Karena pengakuan iman merupakan ikrar jemaat di hadapan Tuhan, maka haruslah diucapkan dengan sikap hormat. Yang keempat terkait dengan isinya, di mana pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea, pengakuan iman Athanasius, dari ketiganya pengakuan iman rasuli adalah yang paling banyak digunakan dalam gereja-gereja di Indonesia karena pertimbangan esensi dan simplicitasnya. Yang kedelapan ada respons dan jawaban umat atau persembahan dan persepuluhan. Umat yang mendengar firman adalah umat yang meresponi Tuhan, yaitu dengan persembahan syukur. Unsur ini adalah unsur respon umat terhadap realitas anugerah yang ia terima dari Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Nah, persembahan yang dipolakan dalam liturgi adalah manifestasi dari tindakan pelayanan umat dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, persembahan di dalam ibadah harus menjadi spirit yang terus menyemangati pelayanan sosial di dunia. Selanjutnya yang kesembilan, ada penguatan iman atau kesaksian. Nah, di mana dalam sejarah gereja, unsur ini merupakan unsur yang pernah luput dari perhatian gereja atau pernah terabaikan.
Namun demikian, jika memperhatikan karakteristik liturgi yang berdimensi holistik dan spirit menjunjung tinggi kasih persaudaraan dan spirit membangun tubuh Kristus sebagai wujud kesatuan yang hakiki dalam Kristus Yesus, maka unsur ini merupakan perwujud nyataan yang konkret dan dimensi ibadah yang holistik dan aplikatif. Nah, kita lihat kehidupan jemaat mula-mula. Kita dapat melihat kesaksian hidup jemaat yang berhasil menembus dinding-dinding gereja dan menjadi berkat bukan saja komunitas Kristen, melainkan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Itu dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Selanjutnya, yang ke-10 ada pengutusan dan berkat. Nah, unsur ini merupakan unsur penting dalam liturgi. Umat yang beribadah adalah umat yang telah mengalami perjumpaan dengan seluruh realitas anugerah Tuhan. Nah, umat telah mendengar firman-Nya dan diutus untuk bersaksi tentang Tuhan yang ia jumpai dalam ibadah di tengah hidup sehari-hari. Nah, karena itu, berkat Tuhan adalah jaminan dasar dari kesaksian hidup umat atau manusia. Nah, di situ berarti ada korelasi yang jelas antara ibadah dengan tugas yang ada di dunia. Formulasinya yang banyak dipakai oleh gereja-gereja dapat kita lihat di dalam 2 Korintus 13 ayat 13 atau di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Nah, berkat diucapkan oleh pelayan Tuhan dengan tangan terulur dan telapak tangan menghadang ke bawah. Itulah hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih yang telah menyimaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.